berbeda. Bicara soal anak-anak dan uang itu menarik ya. Saya ingat waktu itu ada teman saya bicara bahwa anaknya yang sudah SD sekitar kelas 3, kelas 4 tidak mengenal uang. Yang dia tahu ibunya kalau membayar barang itu pakai plastik alias pakai kredit card. Saya sendiri waktu kelas 1 SD udah dagang. Nah, saya nggak ngerti. Ini sebenarnya untuk anak-anak seberapa penting sih mengenal uang? Anda juga pengen tahu? Langsung saksikan perbincangan kami tentunya hanya di Mata Uang. Oke, langsung saja pada pertanyaan saya tadi, Mas Gos, seberapa penting mengajarkan anak itu untuk mengenal uang? Oke, jadi gini, di sistem pendidikan kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kuliah pilih jurusan akunting, manajemen keuangan, pernah nggak diajarkan tentang keuangan pribadi? Nggak pernah ya? Perusahaan yang banyak. Yang ada keuangan perusahaan atau keuangan negara. Koperasi juga ada. Koperasi, tidak pernah keuangan pribadi. Padahal gini, yang kuliah jurusan akuntansi, manajemen keuangan, begitu lulus, apakah dia akan ngurusin keuangan perusahaan? Belum tentu. Yang belajar jadi ekonom, belajar jadi belajar tentang keuangan negara, apakah begitu lulus mengurusi keuangan negara? Belum tentu. Tapi setiap dari kita akan mengurusi uang kita sendiri. Lalu ilmunya dari mana kalau tidak pernah diajarkan? Oh, dan itu, semakin dini semakin baik. Itu pentingnya semakin dini semakin baik. Kenapa? Karena mau tidak mau anak zaman sekarang sejak dini juga sudah berhubungan dengan uang, ya nggak? Tapi Mas Gos, banyak juga orang tua yang khawatir kalau anaknya terlalu muda diajarin soal uang nanti jadi materialistik. Justru tidak. Kalau kita tidak mengajarkan uang pada anak, maka si anak akan belajar dari mana? Belajar dari lingkungannya, dari tetangganya, dari saudaranya, lebih berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada filter. Begitu melihat tetangganya pelit, dia ikut pelit. Begitu melihat temannya matre, dia ikut matre. Tapi kalau kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai pada anak-anak kita, bahwa tidak segalanya harus dinilai dengan uang. Misalnya ketika terima angpau deh, angpau ketika lebaran, ketika Imlek atau apapun, terima hadiah, dia menghargai perhatian orang lain. Bukan, oh si om yang ini ngasih sekian, om yang ini ngasih sekian, berarti om yang ngasih lebih banyak, lebih baik sama kita. Bukan. Betul. Itu karena tidak diajarkan, anak akan mulai dari uang. Tapi kalau kita ajarkan, justru anak akan mulai itu, ini adalah bentuk perhatian dari saudara-saudaranya sama dia. Ya, jadi harus memperkenalkan uang itu sebenarnya salah satu alat saja. Sebagai gitu alat ya? saja, dan mau nggak mau karena sejak kecil dia berhubungan dengan uang, maka kita ajarkan juga sejak kecil. Dia bisa menghargai uang juga sesuai dengan nilainya. Dan ya. Ini life skill yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Dan life skill itu harus diajarkan sejak usia dini. Tapi seberapa dini sebetulnya, Mas Gos? Sedini mungkin sejak anak itu sudah mulai berinteraksi dengan orang lain yang seusianya, berinteraksi dengan uang. Karena kalau dia berinteraksi dengan orang lain, dia akan melihat, oh kok dia jajan? Aku selalu bawa makanan dari rumah. Atau berinteraksi dengan uang. Sejak dia mulai keluar rumah biasanya sudah berinteraksi dengan uang. Sejak saat itulah dia sudah mulai diperkenalkan dengan inilah uang seperti ini, belanja seperti ini, bagaimana caranya uang kembalian dan seterusnya. Nah, sebetulnya apa aja yang perlu diajarkan? Saya ingat waktu itu ada kasus-kasus anak SD masih belum bisa kalau belanja bawa uang 5.000, harganya 2.000, kembaliannya berapa juga masih bingung. Padahal matematikanya cukup jago gitu. Apa saja yang perlu diajarkan? Ya, selain hitung-hitungan tadi, sebetulnya yang lebih penting adalah yang pertama mengajarkan anak tentang menghargai hak milik. Hak milik itu bukan cuma uang tapi juga barang. Jadi dia tahu, oh ini punya saya, maka ini harus saya jaga. Itu punya teman saya, maka kalau saya minta maka kalau saya mau saya harus minta. Karena orang tua anak itu yang membelikan anak ini. Iya, membelikan anak itu ya? Kan bukan punya saya, sehingga ada rasa menghargai hak milik. Kalau sudah menghargai hak milik, maka kita juga tentang benda, begitu juga tentang uang. Saya nggak boleh minta uang sama teman saya, itu punya dia. Tidak ada bully-bully lagi malak-malakin uang. Itu yang terjadi karena dia tidak menghargai uangnya, gitu kan? Jadi yang pertama, hargai hak milik. Bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang barang. Jadi awalnya dimulai dari itu. Iya, dengan itu kemudian oke, ini punya saya, karena ini punya saya, misalnya 1.000, kalau saya belanja 300, berarti saya masih punya hak 700. Baru kita masuk kemudian ke hitung-hitungan. Nah, urut-urutannya kira-kira seperti itu. Dan ini masalah karakter. Kemudian dia sopan kepada orang lain ketika meminta. Dia menghargai, dia tidak minta punyanya orang lain dengan... Dia juga ingat orang lain, dia juga bisa memberi kepada orang lain. Betul, ketika oke, saya punya, ternyata dia nggak punya. Berarti saya kasih pinjam atau saya kasih. Waduh, makin seru ya perbincangan kita, dan kita semakin yakin bahwa anak-anak itu juga perlu untuk mengetahui bagaimana merencanakan keuangan, menghargai uang, dan yang paling penting nanti besarnya bisa mengelola keuangan pribadi sebelum mengelola keuangan perusahaan ya. Oke.
tetaplah bersama kami hanya di Mata Uang. Keringat dan kulit kepala berminyak membuat rambutmu mudah berketombe. Tapi sekarang tidak lagi. Gunakan Clearman Ice Cool Mentol baru dengan cooling mentol, ginseng, dan tea tree. Melindungi kulit kepala dari ketombe dan memberikan kesegaran sepanjang hari. Tetap segar sepanjang hari. Clearman baru, kesegaran sepanjang hari. Bersih, tak ada ketombe. Oke, baik. Yang paling penting diajarkan pada anak yang pertama-tama adalah menghargai hak milik orang lain. Tapi apakah ada lagi yang perlu diajarkan kepada anak-anak dan bagaimana mengajarkannya? Iya, kalau dia sudah menghargai hak miliknya, maka dia akan belajar untuk bertanggung jawab dengan hak miliknya. Ya kan? Betul. Ya. Bertanggung jawab itu dalam arti ketika dia punya uang tertentu, maka dia kemudian harus punya keputusan mau dipakai untuk apa. Ya kan? Pertama, tadi hitung-hitungan, dia akan belajar. Ini memudahkan dia juga untuk belajar matematika di sekolah. Biasanya cara termudah untuk belajar matematika di sekolah adalah pakai uang. Ya, belanja. Belanja dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu, anak akan belajar untuk memilih. Karena dia akan punya pilihan. Saya beli A atau beli B ya kalau uangnya segini. Kalau saya mau beli B atau saya mau beli C. Oh, yang C ini harganya lebih mahal, berarti saya harus menunggu 1 hari, 2 hari, atau misalnya saya harus minta tambahan, atau saya harus cari uang lagi, baru bisa beli C. Sehingga anak belajar untuk membuat keputusan. Membuat keputusan bahwa tidak semuanya tidak bisa semua dia bisa beli. dia beli. Tidak semua yang dia inginkan bisa dia peroleh kalau dia tidak mau bekerja keras, kalau tidak ada usaha untuk mencapainya. Betul, dan memang tidak semua perlu dibeli juga Dan sebetulnya. tidak semua perlu dibeli, itu jelas. Oke, itu kan kalau masih kecil. Kalau udah lebih besar, apalagi yang perlu diajarkan? Kita boleh juga kemudian kalau sudah agak besar mengajarkan anak mengenai sumber uang, supaya anak tidak menganggap orang tuanya sebagai pohon uang. Ini banyak kejadian orang tua tidak mau mengajarkan, udah anak kecil yang penting taunya belajar, semua kebutuhan dicukupi, nggak usah tahu mama papanya dapat uang dari mana. Yang terjadi adalah si anak menganggap orang tua sebagai mesin uang atau pohon uang. Anak juga perlu diperkenalkan loh dengan profesi-profesi. Ketika usia-usia awal banget, mungkin anak melihat profesi adalah sebuah cita-cita gitu kan. Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi apapun itu. Tapi begitu besar sedikit, dia juga perlu belajar bahwa setiap profesi ada tugasnya, ada juga tanggung jawabnya gitu. Ada juga bayarannya. Oh, ternyata orang tua saya sebagai karyawan, ternyata ibu saya sebagai pengusaha dapat uang dengan cara seperti itu. Dan semua yang pilihan profesi itu, entah jadi karyawan, kerja mandiri, jadi investor, jadi pengusaha, punya konsekuensi dan harus kerja keras untuk dapatkan penghasilan. Dan juga dia juga mungkin lebih menghargai misalnya dibelikan orang tuanya sebuah mainan tidak mudah rusak begitu saja karena dia tahu membelinya perlu usaha. Orang tuanya harus kerja dulu dan harus meninggalkan rumah sekian jam misalnya. Nah, anak akan lebih menghargai. Jadi sekali-kali caranya mudah. Sekali-kali ajak anak ke kantor orang tuanya. Sekali-kali Anda ajak anak misalnya kalau dia pedagang, ajak ke tokonya. Sehingga dia ada melihat langsung, oh seperti ini kenapa orang tua boleh bisa punya penghasilan sedangkan anak kecil belum. Boleh juga sekali-sekali bantu orang tuanya jualan ya. Boleh juga, itu juga akan mengajarkan dia lebih banyak Seperti saya lagi. Bantuin tetangga jualan. Baiklah, kalau menabung perlu nggak sih diajarkan kepada anak menabung? Oh iya, anak kecil juga sudah bisa diajarkan menabung, terutama ketika dia punya keinginan. Kadang-kadang ada keinginan dia yang belum bisa, aduh papa belum bisa beliin, kecuali kalau kamu mau nabung. Nah, ini juga jadi motivasi untuk mereka.
diajarkan juga dong apa sih fungsinya menabung. Misalnya karena uang kita baru sedikit, kita harus kumpulkan sampai kemudian dia bisa beli apa yang dia inginkan itu. Oke, jadi semakin dini juga semakin baik bagus. ya. Caranya yang awal tentu misalnya dengan celengan dulu. Baru lama-lama kita bisa ke bank. Tapi ingat, ada satu prinsip yang harus Anda ingat sebagai orang dewasa dan juga diajarkan kepada anak-anak, saving dulu baru shopping. Saving dulu baru shopping. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, begitu terima gaji, saving dulu, sisanya kita gunakan shopping. Anak-anak juga, kalau terima uang saku dari orang tuanya, masukkan celengan dulu, nah sisanya silakan habiskan di sekolah. Itu jauh lebih efektif dibandingkan, nah silakan ke sekolah, jajan, kalau ada, nanti jangan dihabiskan ya, sisanya masukkan celengan. Oke, itu tidak efektif sama sekali. Ini banyak sekali tips yang sudah kita terima hari ini, tapi kita saksikan dulu nih, ada sebuah tayangan mengenai sebuah sekolah dan anak-anak dan bagaimana mereka menilai uang. Sama gue Farhan, kalau aku setiap dikasih uang jajan pasti habis. Aku juga suka menyisihkan uang dari mamaku untuk dimasukkan ke tabunganku. Aku kalau ingin membeli sesuatu harus pakai uang tabungan sendiri. Kalau yang mahal-mahal, nah kata mamaku aku harus menabung buat membeli sesuatu yang aku inginkan. Nama aku Zulfa. Kalau aku nabungnya sedikit di celengan. Nama saya Raffi, kelas 5 SD. Saya suka menabung. Mama saya mengajarkan saya menabung dari sejak saya kelas 1 SD. Saya selalu diberi uang jajan tiap harinya, tidak terlalu cukup besar. Sebenarnya menabung dulu baru belanja nih tidak hanya perlu dipelajari oleh anak-anak tapi juga oleh orang tuanya kayaknya. Nah, baiklah pemirsa, sekarang kita dengarkan dulu pertanyaan dari Anda. Ini dia. Pak Gozali, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, perlu nggak sih memberikan uang saku untuk anak? Lalu yang kedua, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan uang saku untuk anak tersebut? Terima kasih. Ada pertanyaan pemirsa yang menanyakan apa perlu uang saku anak itu dibatasi dan sebetulnya bagaimana cara menentukan uang saku? Besarnya berapa nih? Jadi gini. Sebelum dijawab nih, saya juga penasaran, pemirsa juga penasaran, tetaplah bersama kami hanya di Mata Uang. Baru ya? Iya, Maison juga, tapi bukan isotonik. Bukan isotonik. Kenapa? Di sini isotonik. Karena itu bukan. Terus taruh di mana? Terserah. Tapi bukan di bagian isotonik. Apa-apaan nih? Katanya terserah. Maison Freshin baru, minuman rasa buah bervitamin dengan white tea extract. Segernya benar-benar beda.
lagi bersama kami dalam Mata Uang dan masih membahas mengenalkan persoalan keuangan kepada anak. Nah, pertanyaan pemirsa tadi, perlu nggak uang saku anak ini dibatasi? Harus. Kita perlu memberikan jatah uang saku yang jelas kepada anak supaya dia belajar mengatur keuangannya sendiri. Karena kalau setiap hari diberikan, Ma minta 100, beli 100, Ma minta 200, beli 200, Ma minta 300, beli 300, si anak tidak akan pernah bisa belajar ngatur uang sendiri. Dan si anak tidak akan belajar untuk membuat keputusan. Iya, karena ya nggak perlu milih, nggak perlu milih, daripada milih A atau B, ya beli aja dua-duanya, tinggal minta uangnya sama mama. Ini juga jadi mengajari anak tidak menghargai uang ya? Tidak menghargai uang akhirnya. Memang kemudian pernah sih ada kejadian nih ya, ada seorang orang tua yang pernah cerita begini, bahwa waktu dulu waktu dia sekolah dibatasi juga uang mingguan sama orang tuanya. Kemudian suatu kali dia miss ngatur uangnya, dia kekurangan uang untuk pulang dari sekolah. Apa yang dilakukan akhirnya dia kemudian harus jalan kaki dan numpang mobil orang. Dia bilang, aduh malu banget, aduh nyesel kemudian nggak enak banget, sehingga dia memutuskan nanti kalau saya udah punya anak, saya nggak bakal ngasih anak saya uang saku terbatas lagi. Pokoknya apa yang anak perlukan mau saya kasih. Kemudian saya tanya balik sama dia, kalau misalnya dengan kejadian itu, apakah kemudian dia setelah kejadian itu, apakah kemudian dia pernah lagi kekurangan uang saku? Enggak sih, nggak pernah. Setelah itu kemudian saya belajar dan kemudian saya ngatur uang saya dengan baik dan nggak pernah miss lagi. Nah, apakah mau nggak anak kita juga bisa belajar ngatur uang? Kalau misalnya nggak dibatasi, apa yang kemudian terjadi? Iya. Mungkin nggak akan seperti sekarang ibu itu akan ya. Seperti sekarang si ibu itu ya kan. Betul. Sebetulnya mudah-mudahan sih si anaknya nggak sampai ngalamin sampai kekurangan ongkos pulang, tapi dia tetap akan belajar dari keterbatasan uang saku yang dia miliki. Diberikan oleh orang tuanya. Jumlahnya kalau gitu seperti apa? Nah, menentukan jumlahnya ini agak sulit ya, karena setiap sekolah beda, setiap daerah beda, kebiasaan orang tua beda ya kan. Jadi saran saya sih orang tua boleh duduk bareng sama anaknya, kemudian bicarakan kira-kira keperluan anak itu seperti apa. Ini sepakati juga ya, misalnya transport sudah ada antar jemput atau belum. Kalau belum berarti dihitung transportnya berapa. Kemudian jajan di sekolah, karena ada sekolah yang half day, ada yang full day, ada yang sudah termasuk uang sekolah, ada yang belum. Nah, dihitung kira-kira berapa kali sih, berapa harganya di sana. Orang tua boleh juga dong survei sedikit-sedikit ya kan. Kemudian uang jajan di luar sekolah, misalnya setelah dia pulang sekolah mungkin mampir dulu, mungkin di rumah sambil nunggu orang tuanya pulang, atau ada tukang bakso lewat gitu kan. Itu sudah termasuk uang saku atau belum, itu sama-sama dihitung. Jadi duduk bersama, kita perkirakan bahwa memang kamu tidak bisa setiap hari misalnya jajan sesuatu gitu di luar sekolah ya. 2-3 kali oke. Nah itu disepakati. Jangan sampai kemudian orang tua tentukan sendiri. Yang jelas jangan juga cuma melihat dari temanku dapat sekian. Nggak bisa. Standarnya jangan lihat dari keluarga beda ya. Karena tiap keluarga beda. Kita tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, tapi kita dapatkan apa yang kita bisa dapatkan dan dari yang kita butuhkan, karena kebutuhan tiap orang juga berbeda. Nah, ini penting juga nih, kalau uang saku itu sebaiknya harian, mingguan, atau bulanan? Nah, ini sesuaikan sih, tapi kalau misalnya gini, sudah mulai masuk SD, boleh deh kita mulai perkenalkan uang saku harian. Uang saku harian dalam arti satu hari jatahnya sekian, dia nggak boleh minta lagi. Dia harus nunggu sampai besok. Kadang-kadang kemudian sudah masuk SD akhir, mungkin kelas 5, kelas 6, mulai latihan uang saku pekanan atau mingguan. Mingguan. Itu supaya apa tuh? Supaya dia bisa ngatur keuangan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kalau satu hari doang kan, kalau SD gampang. Hari ini udah kehabisan uang, ya udah nunggu besok supaya bisa jajan lagi. Tapi kalau udah 1 minggu, katakanlah baru hari Rabu atau Kamis sudah habis, waduh saya harus nunggu sampai hari Senin. Artinya dia akan belajar keuangan lebih panjang lagi ngaturnya. Masuk SMA saya harapkan anak itu sudah mulai belajar ngatur keuangan secara bulanan. Ini juga persiapan ketika si anak kuliah nanti, dia akan ngatur keuangan kan secara bulanan biasanya. Pada saat kita kirim ke luar negeri nggak mungkin dikirim harian kan? Kirim harian juga kan. Nah, ada orang tua yang mulai dari SD bahkan sampai dia SMA ngasihnya harian terus, begitu kuliah dia kaget. Begitu kerja dia kaget, kenapa? Karena dapat gaji langsung sekaligus di awal bulan. Kayaknya tanggal 1, tanggal 2 banyak banget uangnya. Tapi masih agak lama lagi sampai nunggu gajian lagi. Itu yang kejadian sekarang kan, banyak orang menunggu-nunggu tanggal muda. Karena nggak biasa megang uang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ada baiknya juga kita betul-betul membatasi dan membuat aturan yang jelas. Nah berikutnya nih, ada banyak bank yang punya tabungan untuk anak-anak. Perlu nggak sih anak-anak punya rekening sendiri? Zaman sekarang banyak bank yang menyediakan tabungan untuk anak. Saya pikir sekarang kita sudah perlu memperkenalkan anak ke bank. Kenapa? Karena
mau nggak mau si anak akan melihat orang tuanya pegang kartu kredit, pegang kartu ATM, pegang kartu debit, dan kalau tidak diajarkan ke bank, anak-anak akan bingung, loh kok orang tuaku punya kartu sakti, masukin mesin langsung keluar uang, tinggal gesek nggak usah bayar. Anak harus belajar jangan cuma ujungnya tapi pangkalnya juga. Oh ini karena mama simpan uang di bank, kamu juga bisa. Celengan yang tadi kita ajarkan untuk masukkan uang ke celengan, kita minta buatkan dia untuk rekening tabungan juga di bank. Berkala gitu ya. Apalagi sekarang di bank kan ada rekening khusus untuk anak yang biasanya buku tabungannya atau kartu ATM-nya juga menarik untuk lucu-lucu untuk si anak. Dan membanggakan sekali punya itu ya. Karena tertulis nama dia sendiri. Ya, dulu jangan saya pakai nama orang sekali tua. sih punya Tabanas dulu. Adanya cuma itu waktu zaman itu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan hadiah-hadiah? Itu mempengaruhi anak-anak mengelola keuangan nggak? Ingat nggak pelajaran pertama? Kita mengajarkan anak untuk menghargai hak milik. Ya. Begitu anak terima hadiah, itu hak milik anak juga jangan diganggu sama orang tua. Kadang-kadang anak belum perlu ini kok hadiah banyak-banyak. Katakanlah ulang tahun atau katakan anak disunat atau lulus TK, lulus SD, kadang kan neneknya, bibinya, saudara-saudaranya kasih hadiah. Anaknya sudah tahu dia dapat hadiah itu. Anaknya sudah tahu dapat hadiah itu, jangan dipakai sama orang tuanya. Atau kadang anaknya nggak terlalu peduli, kemudian sama orang tuanya dipakai, itu juga mengajarkan anak untuk tidak menghargai hak milik akhirnya. Jadi orang tua boleh mengajarkan anak ini jangan dipakai dulu ya nak, disimpan aja dulu silahkan, tapi jangan pernah dipakai oleh orang tua. Tetap itu adalah hak anaknya. Anak kita hargai hak milik dia supaya dia juga belajar untuk menghargai hak milik orang lain. Ini penting juga ini ya. Ini penting untuk orang tua. Waduh kayaknya banyak banget yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat anak-anak Anda supaya nanti setelah dewasa bisa mengelola keuangan pribadi dengan baik. Nah, Mas Gos, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita boleh di-highlight hal-hal yang penting diperhatikan orang tua? Ada 3 tujuan kenapa kita harus mengajarkan masalah keuangan kepada anak. Pertama, ini mengajarkan life skill. Life skill yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun dan akan selalu dipakai seumur hidupnya. Yang kedua, kita memberikan filter kepada anak ketika dia melihat kebiasaan orang lain yang berhubungan dengan keuangan, mana yang perlu dia contoh dan yang mana yang tidak. Dan mengajarkan uang pada anak juga artinya mengajarkan karakter-karakter positif pada anak. Bagaimana anak membuat pilihan, bagaimana anak bertanggung jawab dan menghargai hak miliknya sendiri. Orang tua di rumah, masalah keuangan bukan lagi masalah tabu untuk bicarakan dengan anak-anak Anda. Mulai sekarang, ajarkan uang kepada anak karena uang adalah urusan semua orang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banget Mas Gos. Sama-sama. Dan minggu depan tentunya kami akan kembali menjumpai Anda, dan Anda tetap bisa menjumpai kami di akun Twitter kami masing-masing di @olgali_dia dan juga Mas Gos. Ahmad Ghazali. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang tidak kalah serunya. Makanya tetaplah bersama kami hanya di Mata Uang. Mengupas polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Sudah menjadi ijma ulama bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Berarti nggak perlu ada kerja politik dong? Insya Allah tanpa promosi itu jadi. Situasi pro dan kontra kerap menegangkan. Pertanyaan kami satu. Betul nggak klien Anda menerima? Sebentar. Harusnya salahkan mereka yang melakukan menyalahi amanah rakyat itu. Debat TV One memang beda. Saya sampai mau jadi hakim agung tetap pakai Honda seperti Honda. Bang Arman itu pernah datang ke tempat saya, hakim agung juga yang lalu kemudian menjadi jaksa agung itu. Yuk belakang bengkel begini gimana itu? Ditembak tidak takut? Tidak dibunuh takut. Tidak takut? Iya, disantet juga tidak? Tidak takut. Wow. Santetnya mungkin takut menyangkut saya. Dalam 1 jam lebih dekat, TV One memang beda. Kami selalu menyapa Anda. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja Anda tetap sehat dan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Program Kabar Hari ini kembali menyapa Anda untuk menghadirkan beragam kabar yang terjadi di sepanjang hari ini yang tentunya juga sudah Anda pilih. Dan kami pun selalu dekat dengan Anda. Anda pun bisa berkomentar di nomor telepon 0214604972. Saksikan Kabar Hari ini. TV One memang beda. Kami hadir memberikan berita teraktual. Ini dalam perspektifnya adalah anak-anak. Sejarah
kecelakaan dunia terbaru, Pak, dengan spekulasi yang Diulas luar dengan biasa. perbincangan yang hangat dan informatif. Mulainya itu terjadi tahun 2009. Kita ini kan ingin melindungi warga negara kita. Ini kaitannya pada terorisme pembajakan udara. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Memang beda. Kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah korupsi, pertanyaannya adalah kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Indonesia Lawyers Club di TV One menyajikan informasi terkini perkembangan ekonomi dunia, komoditi dan perkembangan sektor real, analisa pasar saham, dan kebijakan pemerintah menghadapi pertumbuhan ekonomi. Kabar pasar di TV One memang beda. Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menggeledah kantor pemerintah Kabupaten Selayar menyusul penetapan 3 pejabat Pemkab Selayar sebagai tersangka. Truk pengangkut ayam mengalami kerusakan parah dan ringsek di bagian depan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk di kilometer 92 ruas. Mengabarkan setiap informasi terkini, berbagai peristiwa yang terjadi. Kabar malam di TV One memang beda. Inilah deretan mobil mewah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Tubagus Hairiwardana. 4 pesawat militer dikerahkan Australia ke area perairan sekitar 2.500 km dari barat daya kota Perth, Tanah Australia, menangkap 2 objek besar Mengabarkan setiap informasi terkini, berbagai peristiwa yang terjadi. Kabar siang di TV One memang beda.